Halo, selamat datang di channel Nona Mary lagi. Yang belum subscribe, klik dulu tombolnya supaya nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Oke, sekarang Nona Mary akan membahas tentang film yang hits dari tahun ke tahun, yaitu film Kalashnikov AK-47 yang rilis pada tahun 2020. Langsung aja yuk ke alur ceritanya. Pada tahun 1941 saat Perang Dunia Kedua, Rusia membantu melawan Jerman. Saat itu, tank yang dikendarain oleh tentara Rusia tersebut ditembak oleh Jerman yang pada akhirnya terbakar. Salah satu tentara di dalam tank tersebut meninggal, sedangkan yang lainnya luka-luka hingga lumpuh akibat insiden tersebut. Kemudian mereka dibawa ke tenda untuk mendapatkan pertolongan. Malam itu, salah satu dari mereka tersadar setelah melewati masa kritis. Lalu keesokan harinya mereka dipindahkan ke Elek. Saat dalam perjalanan, mobil yang mereka tumpangi tersangkut di bebatuan, lantas mereka mencari bantuan di penduduk sekitar. Setelah itu, mereka sampai di penduduk sekitar. Tidak disangka di dalam rumah tersebut terdapat tentara Nazi. Mereka mulai menembak. Saat menembak, senapan yang digunakan tidak berfungsi akibat cuaca dingin yang mempengaruhinya. Namun, saat itu tentara Nazi berhasil dihabisi juga, walaupun salah satu dari mereka ada yang tertembak tepat di dada sebelah kiri. Mereka akhirnya diseret dengan kuda yang ditanduk kayu. Saat di perjalanan, supir tank tersebut berbicara kepada kaptennya jika senapan yang ia pakai kemasukan air dan membeku. Itulah mengapa senapan tersebut tidak berfungsi. Kapten pun juga berbicara, apakah kamu memahami alat tersebut? Lalu supir menjawab, ya, dalam sebuah praktik saya penemu. Lalu kapten pun bertanya lagi, apa yang sudah kamu ciptakan? Supir tank tersebut menjawab, alat semacam ini, namun saya sudah lupa. Ciptaan saya terakhir yaitu pengering. Kapten di sana merasa bangga. Setelah mereka sampai, mobil yang mereka tumpangi ditarik menggunakan kuda yang dibantu dorong oleh tentara tersebut. Setelah lama kemudian, akhirnya mobil berjalan lagi. Di dalam perjalanan, supir tank tersebut menulis surat untuk keluarga Mayor Kalashnikov yang berada di kampung halaman. Ia menuliskan, untuk yang terkasih, ibu, adik, kakak perempuan, almarhum nenek, bibi Tatiana, dan semua kerabatnya yang tidak peduli pada Sersan Mayor Kalashnikov. Saya ingin beritahu jika tank yang saya kendarai terkena serangan. Beberapa telah meninggal. Untungnya, saya masih hidup dan saya terluka di bagian bahu. Saya berada di rumah sakit dan menjalani perawatan, dikarenakan cedera yang saya alami cukup serius. Dokter yang menangani saya adalah Pavel Ivanovich. Ia membawa saya pulang agar pulih sepenuhnya. Lalu, saya akan pergi ke tempat Anda. Salam, Mikhail, Elek 1942. Kereta akan berangkat. Mikhail atau supir tank tersebut akan kembali pulang. Saat di perjalanan, ia ditanyai seorang tentara Rusia juga. Ia menanyai di mana tempat tinggalnya, kemudian Mikhail menjawab jika ia dari Altai. Lalu tentara tersebut menyautinya jika ia dari Kazakhstan. Kemudian Mikhail menjawab lagi, saya bekerja di sana dan apakah kamu tahu stasiun Matai? Saat sebelum perang di sana ada sebuah depo kereta api. Namun mereka mengusirku karena telah membuat segalanya berbeda dan dalam sebuah praktik pihak berwenang tidak menyukainya. Karena saat itu, senjata auto raw dan shotgun sudah menjadi passionku sejak kecil. Lalu hingga saat ini saya masih memikirkan senjata yang otomatis semacam senapan otomatis. Keesokan harinya kereta telah sampai di stasiun Matai. Mikhail saat itu turun dari kereta. Sebelumnya ia menulis surat kepada ibunya yang berisikan, Bu, maafkan saya tentang omong kosong ini. Saya tidak bisa pulang untuk saat ini. Saya ingin datang pulang, namun tidak bisa. Saya merindukan Anda, namun saya harus belajar mandiri. Saya tahu ini sangat sulit bagi ibu, karena tidak ada pria di rumah. Namun saya akan lebih menyesal lagi jika saya tidak melanjutkan karya yang saya kerjakan. Saya harus tetap melangkah. Salam, Mikhail. Kemudian Mikhail datang ke pabrik otomotif dan menemui kepala yang bernama Pavel Andreevich. Namun saat itu Mikhail tidak bisa memegang palu saat Pavel menyuruh. Pavel lalu pergi dan tidak menghiraukan Mikhail. Mikhail saat itu datang lagi ke kantor dan menemui Pavel. Ia berbicara, jika senjata yang kini digunakan di negaranya sudah ketinggalan dengan Jerman. Tentara Merah seharusnya membutuhkan senapan mesin yang bagus untuk menang. Saya mempunyai beberapa ide mengapa tidak membuat mesin senapan otomatis saja di pabrik ini. Lalu Pavel pun menjawab, jika dulu selama 2 hari penyidik menahannya dan datang ke pabrik untuk menginvestigasi adanya senjata di lab Pavel. Karena kecerobohan Mikhail membuat senjata saat bekerja karena tidak ada surat izin. Mikhail saat itu kokoh dalam pendirian. Ia masih terus mendesak Pavel
supaya bisa membuat inovasi terbaru untuk senapan otomatis. Tak lama kemudian, Pavel pun mengusir Mikhail. Lalu saat Mikhail duduk sendiri di depan stasiun, ia bertanya kepada salah satu dari tentara lain jika ada inspektur penting datang dari Alma-Ata yang bernama Kasnov atau Bastrov. Saat itu juga, Mikhail berlari menghampiri kemeran letnan kolonel tersebut. Mereka berbincang, setelah itu Mikhail mendapatkan izin praktik untuk membuat senjata di pabrik kepada kolonel tersebut. Keesokan harinya, Mikhail memberikan surat izin tersebut kepada Pavel. Pavel saat itu merasa Mikhail adalah orang yang sangat gigih. Akhirnya, Pavel pun mengizinkan Mikhail untuk praktik membuat senapan tersebut. Namun, saat itu Pavel tidak mengizinkan untuk mendapatkan seorang spesialis yang bisa membantu membuat senapan tersebut. Tidak lama kemudian, para pekerja pun datang dan ingin membantu karena mereka mendengar jika Mikhail akan membuat senapan otomatis. Lalu Mikhail menulis surat lagi kepada ibunya yang berisi, "Bu, Anda tidak bisa membayangkan betapa hebatnya orang-orang yang berada di sini. Di stasiun kecil ini, saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika tanpa mereka. Saya menemukan ide baru lagi dan akan segera pulang ke Alma-Ata. Mereka juga berjanji akan membantu saya. Saya meminta maaf jika tidak bisa memberitahu ibu soal detailnya. Ini rahasia dan sangat penting, terutama untuk saya dan untuk negara kita. Saya kokoh dalam pendirian. Tetaplah hidup dan sehat. Salam, Mikhail." Selanjutnya, tibalah saat percobaan atas senapan tersebut. Para spesialis yang membantu Mikhail juga ikut serta dalam percobaan. Mereka akhirnya berhasil. Hari berikutnya, Mikhail pergi ke Kazakhstan, Alma-Ata. Ia pergi menemui Letnan Kolonel Bastrov. Namun, saat itu, Kolonel Bastrov sedang di barisan depan. Mikhail juga mengatakan jika ada urusan nasional. Ia telah menciptakan senapan tersebut di pabrik saat waktu luang. Tidak lama setelah itu, tentara yang berada di sana menahan Mikhail dan tidak mempercayainya. Lalu, seorang suruhan atau pengganti Kolonel Bastrov datang ke kantor. Kemudian, para tentara lain melapor jika terdapat pria yang membawa senjata. Lalu mereka menahannya. Kemudian, tentara pengganti kolonel pun mengambil senjata dan akan membawanya untuk diuji. Setelah diuji, ternyata senapan tersebut berfungsi dengan baik dan dengan metode lain dari senjata yang lain. Kemudian, tentara suruhan Kolonel Bastrov datang dan membebaskan Mikhail yang sedang ditahan oleh tentara lain. Mikhail dibawa ke kantor oleh tentara tersebut. Ia memberitahu jika terdapat kompetensi Uni Soviet untuk merancang senjata, dan jika ingin memproduksi senjata tersebut, ia harus memenangkannya. Kemudian, tentara tersebut mengatakan jika mereka akan menyelesaikan sampel, lalu menunjukkan hasilnya kepada Jenderal Kropotkin, Komkaun Distrik Asia Tengah. Lalu, jika mereka menyukai hasil ciptaannya, mereka akan memanggil Mikhail. Saat itu Mikhail tertegun, ia tidak tahu harus berkata apa. Beberapa jam yang lalu ia hanya memikirkan penahanan, namun sekarang tentara tersebut menyarankan untuk meningkatkan presisi dan memfasilitasi konstruksi. Keesokan paginya, tentara tersebut membawa Mikhail untuk menemui Jenderal Kropotkin. Ia menunjukkan penemuannya kepada jenderal tersebut. Kemudian jenderal tersebut mengujinya. Setelah ia menguji, ia melihat tembakan tersebut dari teropong. Kemudian ia pergi dan memanggil Mikhail. Ia memberitahukan untuk mengganti bajunya yang telah usang. Ia mengingatkan jika Mikhail Kalashnikov adalah penemu Turkmenistan dan akan mengirimkannya ke kontes federal sebagai perwakilan dari distrik. Jenderal Kropotkin juga akan mengirimkan surat dengan rekomendasi pribadi, namun ia tidak ingin dikecewakan dan percaya kepada Mikhail. Saat itu, Mikhail senang karena apa yang ia impikan berhasil terwujud, dan malam itu mereka membuat pesta kecil di kantor. Pada tahun 1943, keesokan harinya Mikhail pergi ke Moskow. Kemudian di dalam kereta ia menulis surat untuk ibunya lagi. Ia mengatakan, "Maaf, sudah lama saya tidak menulis surat untukmu, Ibu. Saya berputar-putar seperti kepingan salju. Saya terbang dan tidak pernah bisa mendarat. Saya akan benar-benar datang kepadamu, keluargaku. Namun, saya tidak lagi seperti dulu. Tentu saja, saya masih bisa pergi dan memelukmu. Tapi saya khawatir hal tersebut akan membuat saya hancur sendiri. Hidup dan sehatlah selalu. Salam, Mikhail." Setelah sampai di kantor di Moskow, seorang tentara membawa Mikhail ke mobil untuk dilantarkan ke lokasi kontes senjata tersebut di Skirov Polygon. Saat di mobil, ia bertemu dengan tentara lain yang sama juga akan menguji senjata mereka. Ia bernama Sudaev Alexei.
Tentara tersebut mengatakan jika senjata yang Michael buat terlalu berat. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka di School of Polygon Glutvin Workshop. Saat di kantor, Jenderal Kurt Batkin meminta bantuan kepada tentara di workshop tersebut untuk memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan aktivitas desainnya. Lalu, tentara tersebut mengatakan jika Michael ke sana tanpa pendidikan. Lalu, Michael pun siap untuk belajar jika dibutuhkan.